سلام عليك ربي أشهد والدرج يا رسول الله سلام عليك ربي أشهد والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أهدنا بالظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kita buka halaman 5 ya. Kita ulang kemarin. Kemarin ya, ulang di atas kan? Ya. Al-Umur Salis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Umur Salis wa huwa min urid al-insani min ad-dunya ila hin yub'athu min qabrihi ila khir ushuri wa huwa wa hada wal barzakhu qala Allah ta'ala min wara'ihim barzakhun yawmi yub'athun wa idza mata al-'abdu al-muslimu tahaqqaqa mawtuhu wa yabghil ahlu bitajhizihi ila qabrihi waslihi wa kafinihi wa salati alaihi yang bagi ra'adi dalika tiba ahda wa ahdu wa warada risalati nabawiyati yang bagi yu'lama mautihi ahluhu wa aqaribuhu wa jiranuhu wa ashabuhu wa ahlu khairi wa salahi wa lahum wa yadrahamu alaihi wa yashhadu salatan ala janazatihi istahabu wa balaghahu mautu akhihi al-muslim yaqula ba'da istijaa'i wa kitabahu fi illiyin waktuhu indaka sinin wasluhu fi ahlihi lawabirin wa filana wa lahu wa rabbal alamin wa yad'u lahu wa yusna alaihi ila khair qad qala alaihi salatu wassalam guru mahasina sanakum wa tubu an-nasawihim wa qala alaihi salam antum subhanallahi wa bihamdihi anaitum alaihi khairan kana kadzalika al-haditha bi ma'nahu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-umuru salisu, umur yang ketiga atau fase yang ketiga dari kehidupan seseorang. Kita pelajari ya fase kelahiran, kemudian ya dari kecil dewasa, terus sampai tua sampai meninggal dunia. Nah, sekarang fase yang ketiga. Al-umuru salisu, fase yang ketiga dari umur seseorang, dari kehidupan seseorang. Wa huwa min hini khulil insani min ad-dunya bil mauti. Fase yang ketiga ini dihitung atau dimulai dari semenjak keluarnya manusia dari dunia. Nah, orang bisa keluar dari dunia dengan cara mati, bil mauti dengan kematian. Jadi kalau kita yang belum mati berarti masih di dunia. Kapan kita keluar dari dunia? Dengan mati. Mau keluar gak di dunia? Pasti. Mati. Mati juga mau. Harus apa? Ya harus mati ya. Nah, jadi hitung semenjak apa? Keluar dari dunia dengan kematian. Sampai kapan?
ila hini yub'atu min qabrihi binafhi bisur, sampai waktu atau saat dia dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, Itu berapa ya, tahun lagi? dengan tiupan trompet atau apa? Sangkala. Sangkalala. Sangkakala bahasa apa sih sangkakala? Bahasa ini. Ada ngerti sangkakala? Bahasa Sanskerta. Ya, sangkakala itu. Orang sekarang nggak ngerti sangkakala apa nggak tahu, ya? Sangkala. Trompet aja deh. Trompet aja. Trompetnya siapa nih yang niup? Naik ke Israfil. Nah, jadi ya nanti yang udah mati, semua mati, nanti hidup kembali dengan trompet kehidupan, ya. Wahada wal barzahu. Nah, ini dinamai, ya, artinya setelah mati masuk kuburan dinamai alam barzah. Kita sekarang ada di alam dunia, belum masuk alam barzah. Bisa masuk alam barzah dengan cara mati dulu. Ini alam barzah sama kita dekat. Karena kita di atas dunia, di tanah. Di atas kita jalan hidup di atas tanah. Itu alam dunia. Di bawah tanah alam barzah. Jadi berapa senti nih? Anggap sekarang orang gali berapa meter sih? Anggap 2 meter. Ini kita nih udah masuk 2 meter lagi alam barzah. Dekat ke jarak? Dekat. Makanya jangan macam-macam. Nah, Yang macam-macam nih. Di 2 meter lagi digali alam barzah. Dekat gak? dekat. Dekat. Mau belagu lagi. Lagu Ya, paham ya? 2 meter lagi nih. Ya, alam barzah. Sekalipun tanahnya ada di dunia, tapi dengan masuk ke kuburan, ke tanah, setelah kematian kita udah masuk alam barzah. Alam barzah itulah awal mula akhirat. Awal mula akhirat. Nah, ya, jadi nggak lama lagi. Maka dikatakan kula yaumin namshi fawqal ardi wala budda min yaumin, ya, nutbanu tahtal ardi. Tiap hari kita jalan di atas bumi. Suatu saat kita akan mengalami kita ada di dalam bumi, apa? Masuk bumi. Dalam tanah. Tiap hari kita jalan di atas tanah. Suatu saat kita akan Di bawah ada tanah. di bawah tanah. Diuruk. Ini apa? Mati. Mati. Kuburin. Ya, nah, ya. Nah, ini dikatakan apa? Qala Allah Ta'ala Allah terjemah wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, di belakang sebut, ya, artinya mana belakang posisinya tuh ada alam barzah, yang mana orang akan berada di alam barzah sampai waktu kebangkitan. Yub'atsun sampai mereka dihidupkan kembali, sampai mereka dihidupkan kembali untuk menuju proses akhirat. Jadi lama, ya, di dunia, di alam barzah orang lama, ya. Bilang udah berkali-kali orang di alam barzah masa yang sangat lama, ya. Ada yang diadab, ada yang dapat nikmat kubur. Mena'am au ma'adab. Ada yang dapat lagi di adab kubur, ada lagi di dapat nikmat kubur, ya. Jatuh aman, ya. Faidah matal abdul muslimu, kalau seorang muslim sudah meninggal dunia, wa tahaqqaqa mautuhu, sudah diyakini, sudah dipastikan dia mati. Ya, artinya udah yang orang-orang punya pengalaman, apa dokter atau tabib yang mengerti, tahaqqaqa mautuhu mana udah dipastikan, udah yakin mati. Ya, ada yang mati suri. Ini mati suri, lemahnya detak jantung dan lemahnya nadi, kan gitu. Jadi kata diinin apa tuh? Nggak ada tuntutan apa? Celah-celah apa? Pada denyut. Nadi juga, jantung nggak lemah, nah mati suri. Bener gak orang yang sering makan timun suri mati suri? Wah. Bener gak kira-kira? Puasa nih. Enggak. Belum ada. Jangan mati suri ya. Enggak, ya. Ini mati suri nih. Ya, ini kalau mati suri disebut, emang ada orang nadinya lemah, nggak ada apa denyut, nggak jantungnya lemah, dianggap mati. Tak dulu, bisa lemah. Panggil dokter, panggil orang pengalaman, udah mati belum? Nah, kalau udah mati, berarti tahaqqaqa mautuhu, sudah dipastikan, sudah diyakini kematiannya. Ya, kalau belum yakini, ya jangan dulu. Ya, jangan diumumin dulu. Itu gimana? Bangun. Ya, katanya pernah di daerah Pisangan, ya, orang dianggap mati, udah diumumin. Ini ya, orang pernah ngelak, lagi dibangun katanya. Iya. Tahu yang
uang takziah kita balikin ya? Dia udah gitu kan? Hah? Nggak tahu dia nggak tahu. Ya akhirnya bangun. Nah, berarti kan dia belum diyakini kematiannya. Ya panggil dokter. Ya, dokter tahu deh ya gimana ya caranya. Yang penting diyakini mati. Ya kalau emang diam aja belum tentu mati. Tadi mungkin mati suri kita nggak tahu ya. Ya jadi mungkin yang pengalaman ya. Kalau udah diyakini kematian gimana? Kematiannya sudah diyakini, bayar bagil akdu kita dihizi ila kubri, maka ya segeralah dilaksanakan pengurusan jenazahnya untuk dikuburin. Ya, biasa yang paling lama kuburan perlu gali, jadi lama urusin kuburannya. Ya, kuburan suruh orang. Ya, ini kalau di Indonesia kan, ya ada yang kadang yayasan Kamboja ada tuh, apalagi tuh yang selain Kamboja yang apa tuh ada iuran bulanan ada ya bulanan apa harian bulanan ya. Jadi anggota members yang udah terdaftar nanti katanya kalau mati dia yang Urus. yayasan yang ngurus dari pemandian semuanya ya sampai penguburan udah siapin. Ya boleh aja. Nah ini di Indonesia anggap kematian tersebut hati susah karena biaya mahal, kuburin mahal. Alhamdulillah ya ada orang-orang yang menggratiskan kuburan, alhamdulillah. Maka kalau di antara ente ada keluarga, ada famili yang meninggal dunia, pengen gratis sampai sholat jenazah sampai kapan yang memandikannya, hubungi Yayasan Mugdor dan Cimanggis. Itu ya gratis, bergratis karena Habib Muhsin bin Mugdor ya disyubakan khumur dia tersebut bersama saudaranya beli tanah yang ada yang dengar pertama 5 hektar ya, katanya sekarang mau ditambahin diperluas lagi. Nah beliau nih wakafin tanah tersebut 5 hektar untuk penguburan gratis. Emang beliau alhamdulillah dikasih rezeki yang banyak, peduli sama Islam kesian karena orang Islam ada yang mati usia 2 juta, usia 3 juta ada, kan nggak semuanya mampu, ya. Jadi beliau tuh ya beli tanah segitu. Nah ini semuanya gratisin, ya dari kayak kapan ada nanya gimana, udah kalau meninggal telepon anak dulu, telepon kantor situ, ya alamat di mana, nggak ada kayak kapan kita siapin, sampai kita datang sama ambulannya gratis gratis. Nah, ya gimana yang udah pernah ke Cimanggis ya semua yang udah pernah kan ada ke sana enak ya gratis enak gak? Nah ini jarang sekali orang yang wakafin tanah untuk kuburan, jarang. Orang wakafin masjid banyak, wakafin ini banyak, tapi kuburan jarang benar. Ini mempermudah ya. Nah kalau di Madinah atau di Arab Saudi, anggap di Madinah deh atau Mekah, jika seorang meninggal dunia, meninggalnya anggap di rumah atau di rumah sakit ya, ini ada surat dokter, kemudian ada surat polisi, kemudian ya identitas si mayat ya disertakan, anggap sekarang KTP ya atau igomah, dibawa, anggap di Madinah, dibawa ke pemakaman Baqi ya. Baqi itu ada idarah tajhizul mayyit, kantor pengurusan jenazah. Bawa surat lengkap semuanya, diperiksa dari polisi ada, dari rumah sakit ada, bukan korban pembunuhan, ya semuanya lanjut normal. Nah itu di sana yang ngurusin. Nah, nanti tentukan tuh, nanti ya segini, suratnya zuhur, suratnya asar, suratnya isya ditentukan, gratis semuanya. Jadi mandi jadi nggak ada, mandi di rumah nggak ada. Nah jadi mandi ini emang negara sudah memfasilitasi pengurusan jenazah. Ya, di Indonesia kan di Jakarta aja nih, mandi di rumah banyak kan? Datang mandi di rumah. Nah ini mesti anggap sekarang di Jakarta nih. Ya, kalau pemerintah peduli ada tempat, anggap Jakarta luas, penduduknya banyak, udah bikin beberapa tempat, anggap tiap apa nih? Kalau tiap apa tuh wilayah, anggap Jakarta Selatan, Jakarta Utara, bisa nggak begini? Bisa. Nah, bisa aja. Jadi udah. Ya,
Kalau rumahnya gede, dimandiin kan emang ada tempat. Kan rumahnya kecil di gang sempit, Bisa. ya rumahnya ukurannya berapa M? Berapa ukurannya? Hah? 3x2. 20 meter. Ya mandiinnya diri. Iya. Repot udah. Nah, udah ke sana. Nah, ini juga ada usulan di Condet, katanya bakal bikin begitu katanya Condet. Ada usulan nih, ya untuk apa tuh? Rumah duka itu. Beli rumah, ya tanah lebar, ya ada situ ada masjidnya, maksudnya ada aula untuk sholatin, ada pemandian jenazah. Jadi untuk mempermudah orang-orang yang susah, yang rumahnya di gang sempit, ya untuk apa jenazah dibawa sana. Jadi saya kayak kalau bahasa Arabnya jabana, kalau di Tarim namanya jabana. Tapi kalau kita rumah duka masih? Iya. Hah? Rumah duka. Rumah duka. Rumah duka. Rumah duka itu buat orang Kristen ya? Bukan? Kristen sebenarnya sih. Hah? Sebenarnya Umumnya Kristen. apa? Umumnya Umumnya Kristen. Kristen tapi Islam sekarang Umumnya ada. rumah duka. Islam. Ini udah ada yang tahu nih. Kalau rumah duka mana? Ada di situ. Ada. Rumah duka maksud Kalau lu rumah tempat Spesial orang dia meninggal. berduka apa rumah tempat orang di jenazah? meninggal. Ngurus Jenazah. jenazah. Meninggal mati. Maksudnya dia orang yang keluarganya situ dan Jadi nungguin. bukan di rumahnya pemilik apa anggap orang meninggal dunia bukan mati ya bukan. 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 Hah? Iya. Kalau Rumah sana duka. ada. Nah ini mesti ada di Jakarta ada gitu jabana di kota Tarim ada jabana. Jadi nggak mandi di situ, dia bawa ke situ dia apa dari situ mau sholatin, anggap sholat situ atau sholatin masjid orang nungguin terserah. Nah, enak begitu. Jadi Itu tinggal rumah bawa. nggak serem kan karena ada orang katanya habis jenazah malam serem ya. Enggak juga. Enggak. Kainnya tuh katanya kainnya apa tuh? Gerak-gerak. Kainnya bekas apa tuh? Dia pakai. Pakai numpukin, ditutupin, apa gitu benar? Emang lihat di balainya, lihat apa balai? Iya. Balai kata serem enggak? Enggak. Nah, udah kan gitu, jadi enak. Jadi pengurusan di jabana tersebut di rumah duka baru bawa ke masjid begitu, ya enak begitu ya. Nah, di Saudi ada juga, kalau Saudi dulu zaman dahulu sampai tahlilnya pun ada tempatnya. Kan rumahnya apartemen, bahasa syukur apartemen, ya, dan apartemen kecil, orang banyak. Nah, jadi di Madinah ada tempat namanya Rubat Masone, rumah duka. Emang sholat jenazah di Masjid Nabawi, tapi untuk tahlil, khatam tahlil di situ. Nah, jadi enak, jadi nggak di rumahnya lagi, rumahnya kan kecil. Apartemen kecil nggak kira-kira? Kecil, apartemen berapa? Yang 2 kamar, kalau orang bikin tahlil sama khatam Quran nggak muat. Nah, udah ada tempat lagi. Nah ini boleh aja, ya boleh nggak? Boleh ya. Jadi kalau udah yakin mati, segera urus kuburannya. Bigoslihi dengan cara pertama kali atur pemandiannya, ya siapa yang mandiin, ya atur. Nah ini masalah mandiin, cari orang yang benar-benar ahli, punya ilmu fikih dalam pemandian jenazah, bukan orang udah nekat. Salah-salah. Gue berani, emang bukan berani. Diam aja mati. Aku takut, mati, enggak bakal nyeket, enggak. Gue berani, bukan berani. Ini yang dibutuhkan ilmu. Ya ilmu dia ngerti bab fikih dalam mandi jenazah dari awal sampai akhir. Bahkan ada nanya sama orang-orang yang mandi jenazah itu kalau mau lengkap sama sunah-sunahnya 2,5 jam. Pelan-pelan dari kukunya, siwakinnya, ini pelan-pelan semuanya 2,5 jam. Nah, 5 menit semprot. Balik, bukan. Perutnya najisnya diulang-ulang, gitu sampai supaya apa? Supaya benar-benar bersih. Nah ini penting, ya. Kenapa mereka begitu? Masuk, ya banyak orang soleh meninggal dunia, dia pesan yang mandi dia wasiat. Kalau saya mati yang mandi dia, disebutnya namanya wasiat. Kenapa? Dia tahu nih orang benar-benar punya ilmu dalam mandi jenazah. Untuk apa? Agar dia masuk ke akhirat, ya mandinya sah. Jadi dia sih nggak dosa, mayat nggak dosa. Jadi enak kalau yang mandi ini udah benar, menemui Allah Taala enak, udah bersih, udah suci, sesuai dengan syariat, bukan modal nekat, bukan modal berani. Ya, nah, udah, ya dengan begitu. Jadi dia wasiat, yang beriin saya bulan, ya. Watakfinihi dan siapin masalah pemakamannya. Habis mandi iklar, kafan. Kapan? Nah, kapan laki atau perempuan yang udah bahas dan fikih, ya.
Jadi kafanennya biasa nih kalau sekarang paket ya. Yang mandiin biasanya katanya nawarin kain kafan. Iya. Sama semua itu mempermudah. Satu paket. Sama aksesorisnya apa enggak? Apa kain kafan sendiri? Sendiri, Hah? ada sendiri Hah? juga, Set. Paket. Oh ya tergantung ya. Itu 2 juta ya? Hah? Kurang tahu. Ben? 3,5 juta Ustadz 2 mau. juta nggak? Nggak bisa nawar tuh. Ya tergantung deh. Ya kain kafannya lengkap semuanya. Washolati alaihi, setelah dikafanin ya atur masalah sholat jenazahnya. Nanti kalau buat luas, mau pikir siapa yang berhak sholat jenazah, anaknya, kemudian siapa lagi orang yang diberi wasiat. Nanti kalau selesai mati, yang imam dia. Nah ini kalau udah ada wasiat, ya Laksanakan ya. hak anak putus apa tuh nggak berlaku lagi. Karena si calon yang meninggal dunia itu udah apa? Wasiat. Udah berwasiat. Yang penting saya nih ya, jangan sholatin saya dia. Ya. Wa bagi ayura'a fihi zalikal ittiba. Dan sangat dianjurkan untuk memelihara apa? Hal-hal yang ittiba, yang sesuai dengan sunnah. Bagaimana ya dalam ilmu fikih, bagaimana cara mandi yang benar, bagaimana cara kafan yang benar, bagaimana sholat yang benar. Ya, ikut apa tulisnya, ikutin, jaga, ya sunnah jaga. Wal ahdu ya bima sunnah nabiyya. Dan dia mengambil apa-apa yang datang daripada sunnah, daripada ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara kuburin, bagaimana cara kafanin, ambil yang asal-asal. Karena yang meninggal ini orang, bukan binatang. Kalau kucing, ya begitu aja. Ya, ini orang meninggal dunia orang, orang tua, apalagi siapa lagi, ya, orang alim ya mesti benar-benar peduli ya. Wayam bagi ayu lama bimotihi ahluhu wa aqribuhu wa jiranu wa ashabu. Dan ditekankan atau sangat dianjurkan setelah kematian udah yakin mati ya, diberitahu dengan artinya dikasih tahu, diinformasikan ya tentang kematiannya ahlu keluarganya. Nah, keluarga sini apa? Ya kalau emang dia meninggal dunia di rumah, keluarga udah tahu. Ya terkadang ada yang meninggalnya tempat lain, ada nggak? Ada meninggal sama bini muda, ada nggak? Ada. Bini tua mengurusin nggak? Ya. Nah, jadi gimana? Berebut. Berebut. Jalannya. Hah? Berebut. Berebut ini gimana? Hah? Berebutan. Yang meninggal, bini 4, meninggal pas di rumah bini ketiga. Nah, Yang tua minta balikin nggak? balikin. Benar itu belum mati. Ini banyak tapi belum mati. Udah kira-kira gimana? Kira-kira? Begitu ada. Gitu. Udah deh. Kalau sakit, mati kalau sakit, urusin. urusin. Kalau hidup sini. Kalau sakit urusin. Nah, gitu, hah? Kalau sakit boleh ngurusin. Begitu. Pengalaman ya. Pengalaman ya. Ya biasanya katanya kalau gitu udah mati di bini muda, ya udah bini muda yang ngurusin. Bini tua datang juga. Jangan apa tuh? Jangan apa? Berebut. Berebut. Jangan nggak datang suaminya, ya. Nah, makanya ini terus terang nih ya. Kalau ente kawin lagi kasih tahu yang lain. Oh gitu. Ente kalau mati bini ketiga ini nggak tahu rumah di mana. Atau di itu mah. Iya. Hanya nggak datang apa ya? Sok kecik Nggak lagi. tahu, paham nggak? Iya. Mungkin kita kawin lagi nih. Ada punya bini yang kedua sini, ketiga sini. Meninggal di mana? Bini ketiga. Ya kita tajak ke sana. Kalau dia kawin diam-diam nggak kasih tahu orang, udah dia mati di mana bingung. Bini nggak tahu lagi mati di mana nih. Nah makanya Kapan? ngomong jangan malu-malu. Sherlock. Sherlock. Iya Sherlock deh. Paham ya? Terus ini kitab ya. Jadi setelah yakin mati dikabarin kematiannya keluarganya wa aqribuhu kerabatnya. Kerabat familinya, keluarganya deh gitu ya. Ya kerabatnya ya wajiranuhu para tetangganya wa ashabu kawan-kawan dia. Nah, kalau zaman dahulu radio Asyafiyah. Ingat zaman dulu. Iya. Yang orang baru-baru nggak pada nggak tahu ya. Nggak tahu. Yang dulu ingat ya Mami? Iya, Tadi iya, kan ada.
Enggak baru kali ya? Belum, dia belum. Dulu kita ngadain Asyafiyah sama Ataliyah dua. Tahun 80. Bener-bener. Ya, Katanya sama itu. di Jakarta ada. Anggap sekarang kita lagi ini dengerin ini, tahu-tahu. Meninggal nih. Bener nggak? Paham kan nih? Iya, Orang dulu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah. Ya pakai biar meninggal, ayo ke Ataliyah, ayo ke Asyafiyah. Kasih duit 5.000. Ingat ya dulu? Iya. Nih meninggal nih. Ya, tolong bacain lengkap nih. Nah, kosnya. Ingat jam dulu gitu. Siarin. Ingat jam dulu. Sekarang ada lagi. Sekarang ada masih dengar radio ke sih? Sekarang Ya, masih San. Sekarang ada handphone, pakai apa? Status kayak pakai apa tuh? Kita kayak tahu. Bagaimana pakai itu kan? Ya pakai radio ya, jangan lupa ya. Ingat tuh, ya. Pasapia, Ataliyah ya. Ya. Nah, ya. Pokoknya kalau lagi bilang itu kita suruh dia mau orang tua. Dia siapa meninggal nih? Pak, anak, orang Manggarai, orang Pasar Rumput, orang ini ya. Karena dulu kan belum ada telepon, ingat gak? Ya, belum ada telepon, belum. Ya udah pokoknya dari itu ya. radio Speaker musola ada nggak? ada juga. Hah? Lingkungan. Masih pakai toa dulu ya. Speaker musola masjid ya dengar ya masih kita doang. Sekitar Yang itu. jauh-jauh kerabatnya dia. Wa ashabuhu teman-temannya dia. Wa ahlul khair wa shalah. Undang para ulama. Kasih tahu para ulama. Ahlul khair wa shalah orang-orang baik-baik, orang saleh harus kasih tahu. Belum meninggal dunia. Kasih tahu. Untuk apa? Yad'u lahu agar dia orang-orang soleh doain. Siapa meninggal? Ada punya orang tua. Siapa meninggal? Ada punya abang. Siapa meninggal? Ada punya paman. Didoain. Kasih tahu orang soleh juga ya. Wa yatarhamu alaihi agar dia doain supaya dapat rahmat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allah dia dapat rahmat. Ya paham ya? Wa yashhadu sholata ala janazi. Undang orang-orang baik-baik kasih tahu sholat jenazahnya agar mereka hadir sholat jenazahnya. Nah, jadi undang ya kasih tahu sholatnya jam berapa tepat. Ya, sholatnya anggap zuhur ya jamaah langsung atau asar. Nah, ya ini ya kasih tahu agar mereka hadir sholat jenazah. Di sini ya kebanyakan orang sholat jenazah mau tapi nguburin nggak mau. Emang sih nggak wajib dalam arti ente tak aja udah dapat pahala. Kemudian hadir sholat jenazah pahala, hadir pemakaman pahala. Jadi pahalanya hadir sholat jenazah 1 giro. Giro itu pahala kira-kira segun Uhud. Uhud luasnya berapa kilometer tuh ya semuanya kelilingin. Ini pahala buat orang yang hadir sholat jenazah. Tambah 1 gunung Uhud lagi, kalau kita gunung gede, gunung Salak ya. Ini ditambah lagi bagi orang yang ikut sholat jenazah penguburan. Maksudnya bukan dia nguburin, bukan dia menyaksikan proses penguburan pahala lagi. Kalau ada waktu silakan. Kalau nggak ada waktu, nah termasuk apa? Ini masa sholat jenazah nggak mesti kita kenal. Iya. Artinya kita pernah hadir anggap sholat zuhur suatu masjid ya atau sholat Jumat ada jenazah. Kebanyakan kita nih yang bukan teman, yang bukan family, yang kita nggak kenal pulang. Diumumin setelah sholat Jumat kita akan mengadakan apa tuh? Sholat jenazah. Siapa kenal pulang. Ini kalau dia tahu pahala nggak bakal pulang. Nggak lama nggak? Enggak. Sampai 5 menit. Ya, kadang bikin lama siapa? Yang bikin lama kadang-kadang nih ada mau itu hasanah. Kelamaan orang udah pegel, butuh diri. Ada mau itu hasanah. Entar mau datang, entar tahlil orang lagi duduk. Capek gak? Capek. Nah, kalau orang lagi pegel-pegel, aki-aki lagi, aki jatuh, aki-aki jatuh lagi. Kalau udah gitu, sambutan keluarga, sambutan ini kebetulan sambutan. Ya jangan. Udah segera aja, ya. Entar. Ya udah siapa yang di wasatin imam langsung imam ya nanti jangan sama-sama lagi banyak kan begitu yang bikin orang segan. Enggak kalau langsung cepet gak? Cepet. Karena kan di sini orang kalau meninggal dunia
Kalau dia orang baik-baik, dia teriak, asri ubi, cepet bawa saya ke kuburan, cepet kuburannya, dia teriak, kita nggak dengar. Kenapa? Dia udah nyium nikmat kubur udah cium. Wah, udah kangen sama nikmat kubur, pengen nyobain yang Allah janjikan, makanya buru-buru. Tapi kalau dia ahli maksiat, amhilubi, tahan, mau kemana nih? Gua bisa mau kemanain? Jangan, makanya ditunda-tunda. Jangan, ntar aja, gitu. Kayak teriak. Nah, kemudian kita yang teriak kemana nih? Harum. Yang teriak, yang cepet bawa ke sana, cepet kuburan saya. Dia teriak udah cepet. Nah, kebanyakan apa? Ada penundaan penguburan sholat jenazah nunggu anaknya. Jangan, ya. Dulu pernah terjadi, ya, ada meninggal dunia di Bogor, ya. Habis sholat jenazah, jangan dikuburin dulu, anaknya OTW dari Kalimantan. Naiknya Lion, delay. Lion delay, udah sih delay, udah gitu, lama, udah, jangan. Nah, habis sholat langsung kuburin. Kenapa? Habib, anaknya OTW, ya, dari Kalimantan, mau ngeliat terakhir kali. Nanti kalau lihat terakhir kali, lihat mukanya, nanti jualan mau dipeluk, nangis, jangan kuburin. Kalau kuburin bersama ayah, Pak. Ada. Lama udah. Nanti anak bisa sholat di kuburan enggak? Bisa, udah sholat pemakaman, anaknya datang, boleh. Nah, dia pengen ketemu sama Allah. Dia pengen ngerasain nikmat kubur. Ditunda-tunda karena anaknya, karena dia jangan. Udah segerakan aja. Kebanyakan ditunda-tunda nggak? Iya. Ada belum datang. Ada tuh orang meninggal jam 11 siang. 11 siang, hanya besoknya baru disolatin. Udah bau jenazahnya. Udah bau. Ya, dibilang asal aja solatin. Karena dari jam 11 ke anggap ke jam 4. Kita ada waktu 5 jam. Bisa nggak? Bisa. Mau kuburan, surat ini bisa. Panggil yang ini bisa. Ya, dia maunya, ayo besok aja. Asal aja, jenazah jangan diinepin. Oh, jenazah yang ada di rumah, seluruh rumah nggak bisa tidur. Nggak bisa pulas sama siapa. Cobain siapa? Cobain sampai berarti. Ya, artinya di rumah kita ada jenazah, kita nggak bisa tidur. Nanti coba nggak bisa tidur. Mau dipulas-pulasin nggak bisa pulas. Nggak semuanya, mau bininya atau yang mati sama apa nggak bisa. Anak-anaknya juga. Maka segera. Jadi malam biar kalau emang siang kecuali meninggalnya maghrib, meninggalnya asar. Ya. Kalau dia mau nguburin bareng boleh aja. Tapi kalau di Jakarta ada nggak nguburin malam? Ada juga. Jarang sih. Itu ya, nomor satu. Ya, maksudnya lainnya nggak ada, rata-rata memang siang ya, mau pagi. Ya udah, karena jenazah tuh 5 jam tuh mulai datang. Apa tuh? Bakterinya udah. Iya, bakteri. Oke kan? Kalau dibalik kakinya kasih air apa tuh? Kasih air ya supaya biar smooth atau bayinya kan udah bau. Nah, ini besok air 10 jam lebih bau. Jadi kita kalau udah 1 hari itu kita nguburin, baunya udah apa? Udah bau, gak enak. Kita nguburinnya, jadi kalau masih seger enak, ya. Jangan tunda-tunda ya. Dari sini kita jadi undang orang-orang soleh, ya, untuk apa? Wayashadu sholat alaihi agar dia menghadiri sholat jenazahnya, ya. Wayustahabu liman balagu mautu ahli muslim, disunahkan bagi orang yang dapat berita kematian saudara yang muslim, ayyakula ba'da istijah, dia ucapkan setelah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istijah ucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bulan meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ada doa lanjutannya, ya. Allahumma ij'al kitabahu fi illiyin, ya. Waktuhu indaka minal muslimin wa khlufu fi ali fil ghabirin wa filana wa lahu ya rabbal alamin. Nah, ini jangan kita baca. Karena kita nggak hafal, sama kita baru tahu, kita nggak hafal, kita nggak baca. Nah, ini anggap kita belum meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yarhamuh, Allah yaghfir, insyaallah ahli khair. Paham nggak? Nah, jadi kita jangan diem aja, nah, ya. Nah, nanti anggap kita pengen takziah ke rumahnya, ya, kita temui yang bukan bininya, anggap ini yang meninggal laki, ya, jangan bininya, kita anak lakinya. Kita temui, kita bilang apa?
Allahumma wa ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafirlikum. Nah ini doa ya. Apa? Jawabannya apa? Allahul baqi, Allah yang kekal, Allah yang abadi, Allah yang kekal. Ada yang bilang mengatakan apa? Al-baqa lillah, Allah Ta'ala yang kekal yang abadi. Nah, jawaban kita ya. Nah, ini ya. Jangan kita temuin bininya. Ya, suami mati ini minta kita temuin. Sabar ya, yang tabah ya. Tapi abang siap sebagai pengganti. Mana orang itu? Ya, nanti kalau idah tidak habis, ya hubungi abang. Tapi ada orang laki yang nyatet idah perempuan ada? Ada. Dicatat di mana? Nah catat ya. Ini udah 3 bulan 4 bulan tahu deh. Mulai PDKT itu. Saya apa? Boleh nasi ulam, pura-pura. Pura-pura aja. Berpancong. Ya, ketahuan ya. Ini buat anak-anak ya, pada bapaknya. Mau nggak? Ada gitu aja. Padahal nih perempuan yang tinggal suaminya dia harus iddah. Ya, dia harus iddah tunggu pada meninggal dunia angka 14 hari. Dia nggak boleh berhias, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh dandan. Ya, udah di rumah aja, nggak boleh milih orang laki. Bahkan suara pun yang itu nggak mau suara. Ya, nggak suara. Jadinya ya. Alhamdulillah ya, saya masih indah. Ya, WhatsApp aja, saya masih indah. Ya, udah masih banyak suami saya dari dunia. Ya kita ucapin alhamdulillah karena kita teman kita. Nah dia nggak jawabnya perkata apa WhatsApp, lalu suaranya nggak boleh dengar sama orang lain. Ya, tapi sini setelah 10 hari, 3 bulan 10 hari baru habis iddahnya. Nah situ bolehlah. Ya orang lain laki-laki melamar. Bertamu katanya boleh namu katanya. Namu. Berkunjung. Berkunjung boleh nggak? Boleh. Hah? Kalau masalah ekonomi gimana Pak? Artinya? Kalau misalnya masalah kerja, dia harus kerja juga dari Perempuan nggak wajib dari nafkah. Jadi gara-gara dia apa tuh? Gara-gara dia kerja, iddahnya pergi haji aja iddah, pergi haji batalin. Ya, satu orang meninggal dunia tuh, ada di tempat suami meninggal dunia. Hanya ngomong sama anak, Ustaz gimana nih? Anak punya ibu tahun ini berangkat haji. Emang berangkat haji? Terus suami mati. Karena kalau berangkat haji bulan Dzulqa'dah baru iddahnya sebulan. Tunda. Nggak boleh. Itu pergi haji nggak boleh. Kalau makanan nggak ada lagi, Ustaz harus Udah makanan nih sekarang perempuan meninggal dunia, ya ada keluarganya yang ngasih makanan. Nih, kasih makanan atau ada yang masakin atau boleh mentahnya dia masak, nggak boleh keluar. Boleh keluar ada hajat, beli makanan, keluar lagi, jangan mejeng di kopak. Ya. Kopak lama-lama, dia pakai status saya janda baru. Kapan seorang perempuan mulai janda? Boleh kuburkan. Begitu mati janda? Belum. Suami mati janda? Belum. Kalau iddahnya udah habis, iddahnya baru kita janda. Jadi kalau janda boleh kita masuk. Boleh namu. Sangat jadi serang. Berkunjung atau Iya, berkunjung ya. Orang kerja kantor nggak dapat cuti. Iya makanya perempuan nggak wajib kerja. Dia dosa. berarti. Apa yang dosa dia? Udah di rumah aja. Perempuan kenapa dia dulu kerja? Karena nafkah kewajiban suami. Makanya zaman sekarang perempuan kenapa nggak ada kebakaran rumah tangga? Perempuan minta kerja, minta bisnis, Kasih. nggak tujuan apa? Ingin mengurangi beban suami supaya itu nggak bikin nggak berkah. Perempuan udah kerja, udah punya duit, susah diatur. Iya betul. Lama diatur, nggak mau, iya, nggak apa-apa. Gue penghasilan gue tinggi, lo curi gue kelaparan, gue belagu perempuan. Mendingan dia nggak punya duit. Kalau udah punya duit banyak, susah diatur. Udah terbukti, sok tinggi. Apalagi kerja gajinya lebih banyak daripada suami, udah cakepnya. Cari yang baru, cari yang baru, siap-siap cari yang baru. Maksudnya? Cari yang Iya baru. kalau begitu udah namanya jatuh. Saya kerja bang ya, kerja ya, begini, ada naik rumah kerja, ada outing di luar, ya, bang, minta izin saya ada outing sama bos, haram, udah perempuan di rumah aja udah berkah, kalau
suami laki gaji dikit, perempuan itu berkah daripada perempuan kerja makin gak berkah. Lu pernah terjadi ya satu orang dia misalnya apa? Pengen buka warung kopi, bang, kita buka warung kopi aja deh bang, karena abang dia suaminya ojek apa tuh? Nggak tahu ya. Amin. Ada kan cerita men. Iya. Kalau ojek, bang, abang ojek, saya buka warung kopi aja deh. Ya jadi apa tuh? Kurangi beban supaya aku masukkan. Hari udah, suaminya izinin, dia ngizinin yang ngelayanin bininya. Suami ngojek ngelayanin, ya begini bang, patati colek. Wah. Dia kurang aja, ditepok-tepoknya. Katanya Ustaz kopinya kemanisan. Orang ini dokumen. Kalau yang lain perempuan, bahaya loh lagi. Iya, gitu ya. Mata tepok doang. Mata sampai ambles. Dia tepok lagi. Duitnya banyak, rumah tangga makin gak benar. Kenapa? Ada keharaman. Nah, makanya duit ada, tapi makin rumah tangga ribut meluan, berantem meluan, anaknya sakit, karena ada keharaman. Udah diam aja di rumah. Tahu nggak? Udah. Suami yang nyari duit barakah udah, perempuan di rumah udah. Jangan macam-macam. Tadi alasannya saya nggak idah, saya kerja. Kenapa lo kerja? Jadi hukum agama nggak tunduk gara-gara dia kerja. Karena perempuan nggak wajib nafkah banyak. Lo banyak. Dia ke pekerjaan digodain, masih idah digodain sama aman. Memang pertama begitu, ingat suami, kita gak sebulan hilang. Abang tenang aja deh, abang siap menggantikan. Ada yang apa tuh? Yang baru meninggal, yang godain ada. Ya, tenang ya, saya siap menggantikan suami kamu. Wah, siap menggantikan. Ya Allah, matiin dia nih, suami saya hidupin. Kan dia minta gantiin mati ya. Ganti mati ya. Mati. Suami saya hidupin mati. Ya, paham nggak? Nah jadi begitu wajib idah ya. Kita berhenti mana nih? Ya, wayat ulamul biasa Allah Pak. Panjang deh. Ya. Kalau cerita gini pada loyang.